Memang detik-detik hijrah Nabi pada waktu itu sangat-sangat mencemaskan ya, karena memang orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu sudah sepakat untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 13 kenabian. Jadi sebelum Nabi hijrah dan setelah wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya Abu Talib radhiyallahu taala anhuma, Nabi memang mendapatkan tekanan yang luar biasa dari penduduk musyrikin kota Mekah. Memang sempat Nabi dalam tanda kutip dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala pergi Isra Mi'raj. Tapi sepulangnya dari Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan lagi, mengajak ke orang musyrikin Mekah dan penduduk Mekah masuk Islam, menerima agama Allah. Tetap saja mereka melawan Nabi, bahkan mereka hampir-hampir membunuh Nabi. Lalu kemudian tidak lama setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, datanglah lebih kurang 70 orang dari kota Madinah. Mereka melakukan umroh di Mekah. Lalu mereka pelan-pelan, sembunyi-sembunyi ketemu Nabi. Lalu mereka masuk Islam. Lalu mereka berjanji untuk menerima Nabi Muhammad di Madinah. Nah, pertemuan mereka ini disebut dengan Bai'atul Aqabah. Jadi mereka 70 orang ini ketemu dengan Nabi di luar Mekah. Kira-kira di Mina sekarang nih. Aqabah itu sebuah tempat yang tidak jauh dari Jumratul Aqabah, ingat ya. Nah, di sanalah kemudian mereka sepakat ketemu Nabi SAW. Lalu 70 orang dari kelompok Aus dan Khazraj ini siap menerima Nabi. Ketika mereka pulang, nah Nabi mempersiapkan perjalanan untuk umroh. Menarik, Nabi SAW itu berkata kepada para sahabatnya bahwa qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Faman arada al-khuruja falyakhruj ilaiha. Jadi Nabi berkata kepada para sahabatnya, aku sudah dikasih tahu, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tempat hijrah kita, kota atau negeri hijrah kita adalah Yathrib. Dan siap-siaplah kalian untuk berangkat ke sana. Jadi Nabi sudah mempersiapkan para sahabatnya, lalu para sahabatnya menyiapkan diri, kemudian mereka berangkat sedikit-sedikit. Mereka tidak berani berangkat rame-rame, karena kalau mereka berangkat rame-rame pasti ketahuan. Jadi mereka sedikit, 2 orang bersama istrinya, satu lagi bersama kawannya, seakan-akan mereka pergi berdagang keluar. Sehingga ketika mereka keluar tidak dicurigai, gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan orang-orang musyrikin ini curiga juga, karena nih semua orang Islam keluar kok ini. Karena pada waktu itu penduduk-penduduk musyrikin Mekah ini, mereka itu menerapkan sebuah strategi mengisolir orang Islam ini di Mekah saja. Sehingga ketika mereka habis di Mekah, mati semua, habislah ini Islam. Mereka melarang orang-orang Islam ini hijrah. Kenapa? Karena takutnya nanti mereka menyebar. Nah, karena itu kenapa mereka jaga betul biar pengikut-pengikut Nabi Muhammad ini terisolir dan berakhir di Mekah saja. Nah, ketika tahu bahwa semuanya sudah pergi hijrah, mereka pada ketakutan. Akhirnya mereka betul-betul menjaga Nabi Muhammad SAW jangan sampai keluar. Nah. Dan karena itu kenapa ketika mereka dengar ya isu-isu bahwa Nabi Muhammad akan berangkat, lalu mereka kepung rumahnya. Nah, turunlah firman Allah yang tadi antum bacakan. Wa man yashri nafsahu wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Jadi ayat itu turun memuji Imam Ali alaihissalam yang mau tidur di pembaringan Nabi saat malam hijrah. Jadi rumah Nabi itu udah dikepung oleh 40.
40 pemuda-pemuda Quraisy. Kenapa 40 pemuda-pemuda Quraisy? Jadi pimpinan Quraisy pada waktu itu, di antaranya adalah Abu Sufyan, Abu Jahal. Mereka tahu bahwa kalau mereka membunuh Nabi, misalnya satu suku membunuh Nabi, maka mereka akan berhadapan dengan Bani Hashim. Sehingga akhirnya mereka putuskan 40 suku mengutus pemudanya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau Nabi terbunuh, Bani Hashim gak akan mungkin berani satu Bani Hashim berhadapan dengan 40 kabilah itu. Nah, Nabi SAW membaca strategi itu, dan pasti itu dapat berita daripada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi pada malam itu, ketika dia mau hijrah, dia berkata kepada Imam Ali. Dia bilang, "Ya Ali, malam ini aku akan berangkat hijrah. Tapi supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy dan musyrikin Mekah ini, harus ada orang yang tidur di pembaringan aku, ya kan? Dan supaya orang-orang Quraisy ini menduga aku masih tidur. Aku pergi, engkau berada di sana. Dan kemungkinan engkau akan mati, ya Ali. Dibunuh mereka atau minimal engkau akan ditawan oleh mereka." Waktu Rasulullah berkata kepada Imam Ali seperti itu, Imam Ali bertanya, "Ya Rasulullah, afi salamatika ya Rasulullah, apakah ketika aku tertidur atau aku berada di pembaringan itu, maka itu adalah keselamatan engkau dalam perjalananmu?" Nabi Muhammad bilang, "Bala ya Ali, fi salamati." Tapi kemungkinan engkau akan terbunuh. Imam Ali alaihissalam memeluk Nabi, mencium Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, keselamatan engkau lebih aku utamakan dari semuanya." Siap untuk berbaring di situ. Ditebas, dibunuh, tapi engkau selamat. Subhanallah, katanya Rasulullah berangkat, Imam Ali berada di situ. Nah, 40 pemuda ini ketika mereka masih melihat ada orang yang sedang tidur-tiduran, pikir Nabi kan dibiarin aja. Tapi Nabi sudah keluar. Nah, Nabi keluar itu juga dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi keluar, katanya Nabi keluar di depan-depan mereka tanpa mereka melihat. Memang ada firman Allah Subhanahu wa taala yang yang berkata bahwa Nabi sebelum keluar itu turun malaikat Jibril yang mengajarkan Nabi membaca satu ayat Al-Quran dalam surah Yasin itu, di mana Nabi kemudian membacakan itu dan melemparkan mereka dengan pasir-pasir, lalu kemudian mereka tidak melihat Nabi gitu kan. Ala kulli hal, Nabi terus berjalan, Imam Ali berbaring di tempat pembaringan Nabi. Sampailah tengah malam, lebih daripada tengah malam, pemuda-pemuda itu sudah nggak sabaran. Mereka masuk, mereka mau menghunus pedang, membunuh. Tiba-tiba Ali membuka selimutnya, kaget mereka. Dia bilang, "Aina Muhammad?" Nanya sama Ali, "Aina Muhammad?" Imam Ali bilang, "Aku tidak tahu. Mana aku tidur." Wah, akhirnya mereka nggak bunuh Ali. Ya mungkin bagi mereka bukan itu sasarannya gitu kan. Ya Ali juga sangat pemberani. Akhirnya mereka keluar semua. Nah, turun firman Allah itu. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang mau menjual dirinya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.